Kolose pasal 3 ayat 1-4. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan tadi adalah surat Rasul Paulus buat jemaat yang dia injili di kota Kolose. Di situ Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan pada waktu itu, termasuk kita ya, jemaat Tuhan di masa kini, bahwa kita semua sudah dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita seharusnya mencari perkara-perkara di atas. Ya, ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya begini ya, memang keadaan di bumi adalah tempat kita sekarang. Tetapi mulai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Kolose, pikirkanlah selalu perkara di atas. Perkara di atas itu adalah surga. Sebab alasan Rasul Paulus, jika kita memikirkan surga, tempat nanti kita akan hidup bersama Tuhan, itu akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di Alkitab adalah sesuatu yang pasti, bukan semoga ya atau mudah-mudahan. Kan ada firman berkata, kita hidup itu di dalam iman, harap dan kasih ya. Harap di sini adalah pengharapan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita satu saat kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membicarakan apa itu surga, apa itu neraka. Jadi bukan saja perkara di atas ya, yaitu surga, tetapi neraka juga harus kita pikirkan. Oleh sebab itu, hari ini saya mau membagikan tentang apa itu surga sebenarnya. Kalau menurut firman Tuhan, surga itu adalah satu tempat yang betul-betul ada ya. Ada. Bukan cuma satu kiasan kah atau itu tidak ada itu surga. Surga itu adalah sesuatu keadaan hidup yang senang. Nah itu kalau ada menurut pendapat orang-orang tertentu ya, yang agnostik. Tetapi surga itu kalau menurut Alkitab memang benar-benar ada. Sehingga pada tahun berapa itu ya, 2007 kalau tidak salah, ada seorang wanita Korea yang terkenal, yaitu Chu Thomas. Dia pernah dibawa juga ke surga. Dan Tuhan Yesus suruh menulis tentang surga dan juga tentang neraka yang Tuhan bawa si Ibu Chu Thomas ini yang dari Korea Selatan ya. Dan bukunya pada tahun itu di sekitar tahun 2005 sangat terkenal, bestseller ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kesaksian Ibu Chu Thomas itu, dia dibawa oleh Tuhan Yesus ke sorga dan dia menulis semua apa yang dia alami di sorga ya. Sorga itu suatu tempat yang indah. Dia katakan di pantainya saja begitu indah dan tidak ada samanya di dunia ya. Sedangkan di dunia saja, di bumi yang kita tinggal sekarang, ada pantai-pantai tertentu indah sekali. Tetapi ditulis oleh Ibu Chu Thomas dari Korea Selatan itu, pantai di sorga itu indah ya, di mana dia duduk bersama Tuhan Yesus dan pasir di pantai itu kayak karpet katanya ya. Nah, itulah kesaksian Ibu Chu Thomas. Dan kemudian dia dibawa ke neraka. Di sana dia menyaksikan juga banyaknya orang yang sedang disiksa ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita bahas dulu tentang sorga. Neraka nanti minggu depan lagi ya.
di tanggal 13 Agustus 2023. Hari ini saya mau bagikan tentang sorga itu. Pada sekitar, kalau saya tidak salah ingat ya, pada tanggal 17 Oktober tahun 2017, ketika saya berdoa subuh, jam 3 subuh, hari itu, Tuhan membawa saya juga ke sorga, tetapi bukan Tuhan yang jemput, ada seorang malaikat ya, malaikat Tuhan yang menjemput saya. Malaikat itu bernama Rafanisi, itu dulu adalah malaikat guardian angel saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang diberikan Tuhan seorang malaikat untuk membantu dalam pelayanan ya. Dan malaikat Rafanisi ini membawa saya ke sorga, dan setiba saya di sorga, saya melihat ada satu gedung yang sangat besar, yang di dalam hati saya itu berkata itu adalah istana. Dan ternyata benar, istana di sorga ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ketika si malaikat Rafanisi ini mengantar saya, pintu gerbang istana di sorga itu terbuka, dan saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan sedang berdiri di dalam aula istana itu, hall ya, sebuah hall yang besar. Dan tiba-tiba hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak, saya tidak bisa hitung lagi, tapi dalam hati saya sekitar ratusan itu di dalam hall di istana di surga itu. Dan mereka semua sedang menghadap ke depan. Dan di depan hamba-hamba Tuhan ini ada Tuhan Yesus sedang duduk di atas tahtanya ya. Kemudian Rafanisi mempersilahkan saya masuk dan maju ke depan ke singgasana atau tahta Tuhan Yesus sedang duduk. Dan secara otomatis saya lihat hamba-hamba Tuhan itu memberikan saya jalan, padahal mereka sedang menghadap ke depannya. Mereka membuka saya jalan sehingga saya bisa jalan ke depan. Dan sampai di hadapan tahta Tuhan Yesus, saya diberikan sesuatu oleh Tuhan seperti sebuah tongkat ya. Dan Tuhan berkata, saya masih ingat sampai hari ini, terimalah tongkat ini, untuk kamu saya tunjuk untuk penginjilan ke bangsa-bangsa. Dan ini satu kehormatan ya, satu kehormatan buat saya pribadi, keluarga kami, dan buat keluarga Warlord Ministry. Sebab saya sadar betul waktu di surga itu, siapakah saya sehingga Tuhan memberikan satu kepercayaan berupa tongkat ya. Tapi tongkat itu tidak kelihatan di alam nyata ya. Saya bisa melihat selalu, dan itu tongkat di alam roh baru kelihatan ya. Dan tongkat itu sebagai simbolisasi untuk saya memimpin teman-teman Warlord memberitakan Injil ke segala bangsa. Itu 17 Oktober 2017. Dan setelah saya menerima tongkat itu, dan kemudian ada beberapa pesan yang Tuhan sampaikan yang tidak bisa saya share di khotbah ini. Dan kemudian saya mundur, jadi saya tidak bisa langsung berbalik ya. Saya dengan otomatis mundur sampai keluar di pintu gerbang istana itu. Dan saya dikawal oleh Rafanisi ya, si malaikat yang menjemput saya. Dan saya dibawa pulang kembali ke bumi, di tempat rumah saya yang sedang saya berdoa waktu itu di Sentul City ya. Nah, kemudian besok pagi saya mendapat telepon dari seorang teman. Dia adalah seorang syekh di Indonesia. Syekh itu adalah satu jabatan agama yang tinggi di saudara kita kaum muslim ya. Saudara teman saya itu menelpon, dia bilang, Pak Palar boleh kita ketemu ya sekitar jam 10 sebentar. Dan dia tentukan tempatnya, nanti kita ketemu di satu kafe di daerah dekat velodrome ya, dekat velodrome di Rawamangun, tempat balap sepeda. Di situ ada satu kafe, saya sudah lupa nama kafenya, dan kami bertemu di situ.
Dan saya bilang, kenapa kita harus ketemu? Ya, Syekh itu berkata demikian. Tadi malam sekitar jam sekian, kami sedang berdoa tahajud dan kami diperlihatkan oleh Tuhan, Bapak Pendeta Palar sedang berjalan di surga, dan kami melihat itu, kami memanggil-manggil Bapak Pendeta, tapi Bapak Pendeta tidak dengar karena ada kaca di depan kami. Dan saat itu mereka mendengar semua apa yang Tuhan Yesus katakan. Itu sebabnya dia menelpon saya untuk berbicara tentang penglihatan mereka. Pada waktu itu para syekh ada 12 orang kumpul di satu rumah jenderal di kota Bekasi, ya, di Bekasi. Dan mereka katakan kepada teman saya syekh yang di Indonesia ini untuk menyampaikan apa yang mereka melihat tadi malam. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Saya saksikan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Surga itu betul-betul ada. Tuhan Yesuslah yang bertakhta di kerajaan sorga. Dan waktu saya menerima perintah itu di kerajaan, di istana sorga, disaksikan oleh ke-12 teman-teman saya. Sehingga mereka katakan, kalau Pak Palar pergi di satu negara atau daerah yang mayoritas muslim dan ada permasalahan, lemparkan saja batu ini. Jadi saya diberikan beberapa batu, dan batu itu kalau saya lemparkan, mereka akan muncul yang punya batu itu, ya. Nah, itu menyangkut dunia supernatural, ya. Nah, itulah sebagian saja saya sampaikan, dan di minggu-minggu berikut nanti saya akan ceritakan lagi hal-hal yang lain, ya, tentang surga dan tentang neraka juga. Jadi firman Tuhan pada hari ini dianjurkan oleh Rasul Paulus juga digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Marilah kita mulai hari ini selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu di surga, ya. Bukan hanya yang di bumi saja. Supaya satu saat ketika Tuhan Yesus datang pada peristiwa pengangkatan nanti, kita semua akan mengalami pengangkatan. Tetapi kita harus hidup benar. Kita harus hidup kudus, tidak bercacat celah, ya. Kita harus rajin berdoa, rajin baca firman, rajin menyembah dan memuji Tuhan, dan setia bersaksi dan melayani Tuhan dan melayani sesama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pengharapan, menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selanjutnya nanti Oma Palar yang akan melengkapi atau menambah hal-hal yang lebih penting lainnya. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, dan teman-teman atau tim Warlot. Kita jumpa lagi pada siang ini. Apa yang Opa sudah katakan, saya menambahnya sedikit, hanya melengkapi pengertian mengenai surga dan neraka di dalam Kolose yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa, dan kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tempatnya bukan di bumi. Pasti semua sudah tahu, adalah di surga. Di dalam Kolose yang kita baca tadi itu mengatakan bahwa carilah perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Sebab suatu saat kita akan mati dan hidup kita tersembunyi, ya. Mati yang kita dikatakan di firman itu, ini saya percaya itu adalah dunia. Tetapi setelah itu kita tersembunyi bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kenapa ada kata tersembunyi? Di bab seterusnya dikatakan bahwa
apabila Tuhan Yesus atau Kristus yang adalah hidup kita, satu saat dia akan menyatakan dirinya bersama dengan dia. Satu saat dia akan menyatakan dirinya, kita ada dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Jadi kita bersama Tuhan Yesus satu saat, dan dia menyatakan diri, kita ada di situ bersama-sama. Dan di sini ada kata tersembunyi. Ya, kenapa harus tersembunyi? Tersembunyi, kalau pengertian saya di sini adalah dunia tidak tahu. Dan ini tidak dinyatakan oleh dunia. Tersembunyi. Tapi dunia tahu itu surga ada, neraka ada. Jadi saya berkesimpulan bahwa tersembunyi itu hanya bagi anak-anak Tuhan. Tuhan menyatakan itu sekali kelak, kita akan bersama-sama dia di dalam kemuliaan kalau dia menyatakan diri kelak. Karena itu sesuatu yang indah, sangat luar biasa, kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang kita bicarakan pada siang ini, surga. Sekali lagi saya tertuju kata tersembunyi. Kenapa surga itu harus setelah kita mati kita tersembunyi? Di situ sekali lagi tidak bisa dilihat oleh dunia. Kenapa katakan tersembunyi? Disitulah titik tolak bahwa anak-anak Tuhan, hanya anak-anak Tuhan yang tahu dunia itu. Dunia bisa tahu tapi tidak menikmatinya. Tuhan menyatakan diri pada anak-anaknya sesuatu yang tidak bisa diberikan pada dunia. Sebelum kita berbicara surga, Tuhan sudah menyatakan dirinya pada setiap anak-anak Tuhan dengan otoritasnya. Dan sekarang kita menikmati itu, dan sekarang begitu banyak kesaksian bagaimana hidup bersama Tuhan di dunia ini yang penuh tantangan tetapi penuh dengan sukacita. Itulah surga, gambaran surga sebenarnya. Walaupun kita tidak rasakan yang sebenarnya nanti, tapi gambaran itu sudah ada kalau kita hidup dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Gambaran itu ya dan amin. Saya katakan. Kenapa? Saya lebih dulu mau katakan kesaksian kami mengalaminya. Hidup sulit, kata dunia, kata manusia. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada sulit, semua ada jalan keluar. Nah, jalan keluar itulah damai sejahtera, sukacita. Dan Tuhan memberikan gambaran itu, disitulah surga yang kamu akan nikmati. Di dunia pun saya memberikan gambaran itu. Sekali lagi, tidak bukan anak Tuhan. Ini hanya untuk anak Tuhan. Jadi kalau kita mau rasakan gambaran surga itu, hiduplah bersama Tuhan yang masih di bumi ini. Apalagi kalau kita sudah ada di surga. Tinggal kita meresponinya. Apakah kita mau? Dan Tuhan makin dekat akhir dunia. Begitu banyak kita kesaksian. Begitu banyak kesaksian bagaimana orang dibawa ke surga, melihat indahnya surga dengan versi masing-masing dan dengan otoritas Tuhan yang memperlihatkan. Dan itu Tuhan yang pimpin untuk menyatakan pada dunia ini. Dengan kata lain, Tuhan membujuk manusia kepada aku. Bersandar kepada aku, hidupmu tidak akan sia-sia. Dan sampai akhirnya hidupmu, aku ada di situ. Sekali lagi,
surga tidak bisa dinyatakan pada dunia. Apalagi manusia yang tidak hidup bersama Tuhan. Kenapa saya selalu ingin mengulangi ini? Supaya hidup kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk hidup bersama Dia, asal kita mau. Nah, sekarang bagaimana kesaksian surga? Saya tidak banyak berbicara di dalam kehidupan dunia. Tentu semua sudah dengar, baca buku, dan bagaimana mereka melihat surga, rasa damainya luar biasa. Yang saya mau saksikan adalah kesaksian hidup kami sekeluarga. Menikmati surga setelah kami benar-benar tahu bagaimana itu pribadi Tuhan. Bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan. Sesulit apapun kehidupan di dalam dunia, Tuhan menyatakan surganya kepada kita. Kita tidak susah, kita damai, tetapi yang membedakan bagaimana damai itu. Kehidupan dunia kita lihat, dan kehidupan dalam Tuhan ada di dalam dunia ini itu beda. Dan kesaksian kami menampaki hidup ini, hidup yang kami jalani, itu selalu dengan Tuhan. Di situ kami diproses Tuhan melalui hal-hal yang saya tidak bicara di sini. Pasti saya percaya teman-teman, Bapak Ibu di rumah mengalaminya juga. Bagaimana Tuhan memproses hidup kita bukan untuk kita disiksa, tapi Tuhan mau nyatakan, ini aku yang punya surga. Aku ingin kamu merasakan kalau hidup bersama aku. Aku ingin kamu bisa membedakan mana surga dan dunia. Kalau kamu hidup dengan aku, itulah proses. Dan Tuhan yang berotoritas untuk menentukan bagaimana kita hidup bersama Dia. Ada misi yang Tuhan berikan. Ada cara bagaimana hidup dengan Tuhan. Ada cara yang Tuhan berikan untuk kita tidak bergantung pada dunia, bergantung pada Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan mau. Dan disitulah kita merasakan bagaimana Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan juga akan menunjukkan orang-orang yang pantas, saya katakan pantas. Hidup kita sudah di dalam Tuhan, tetapi pantas untuk menikmati surga dan menyatakan pada dunia, itu Tuhan yang berotoritas. Orang ini aku bawa untuk dia. Setelah dia melihat surga, dia akan kembali menyatakan kesaksian bahwa surga itu ada. Nah, kita sebagai anak Tuhan melihat ini semua, apakah kita tidak tertarik? Saya mau menyaksikan surga. Apa yang Opa katakan itu sebagian kecil. Jujur. Waktu Tuhan bawa, bukan saya yang dibawa, tapi Opa yang dibawa. Kalau Opa yang dibawa, kami sekeluarga merasakan itu. Jadi Tuhan memproses hidup sekeluarga kami untuk menyatakan, aku membawa kamu, memproses kamu untuk satu misi. Dan Tuhan memberikan pada kami satu kesaksian hidup. Kenapa kami Tuhan? Saya belajar di situ. Sebelum Tuhan menyatakan, memperlihatkan surga pada kami. Wow, Tuhan. Beginilah cara Tuhan bekerja bagi setiap orang, bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap keluarga Tuhan. Saya mau saksikan bahwa setelah kami diproses ya, membentuk, akhirnya kami mendapat pesan dari Tuhan. Memang panjang, tapi ada satu yang pesan dari Tuhan. Saya akan membawa kamu pada satu pelayanan
Itu yang saya simpulkan. Tetapi kamu begitu banyak tantangan, kamu harus bersandar. Tuhan tunjuk di satu meja Alkitab besar. Kami responi saja proses yang Tuhan berikan. Dan kami sadar pada satu saat Opa di bawah melihat surga. Sebenarnya kami ingin untuk menulisnya, tapi rupanya Tuhan kami tidak mendapat jalur itu. Kami mau, tapi kami tidak dapat. Apa yang Tuhan mau kami lakukan, membawa kesaksian surga ini. Bawalah itu di dalam pelayanan kamu. Dan warna surga kamu harus punya di dalam satu keluarga. Yang kamu harus perlihatkan pada dunia. Keluarga Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, di dalam lingkungan surga. Dan saya belajar di situ. Wow, Tuhan. Kalau dikatakan itu berat. Karena kami harus tanggalkan dunia. Kalau tanggalkan dunia, bukan berarti kami harus ada untuk menjadi tonggak mengatakan surga ada. Kami harus punya fasilitas dunia dulu. Tidak. Apa yang kamu ada, nyatakanlah kehidupanmu bahwa aku ada di dalam kehidupan kamu, keluarga kamu. Kami mengerti itu. Dan pada satu saat, waktu saya ulang lagi, Tuhan bawa di surga. Opa yang di bawah, tapi kami sekeluarga merasakan itu semua. Surga indah, Bapak Ibu. Opa, saya katakan 22 kali atau 23 kali, saya lupa ya, untuk Tuhan perlihatkan surga. Jadi kalau kami mau bersaksi mengenai surga, indah sekali Bapak Ibu. Opa yang bawa, kalau di bawah, setelah Opa kembali di dunia, pagi-pagi Opa berbicara langsung dengan Oma. Dan saya merasakan itu luar biasa. Dan Tuhan katakan, Tuhan lakukan itu. Begitu caranya, selalu sampaikan kepada Oma. Supaya saya sering ingat, tapi Opa sering lupa. Ya. Jadi waktu Opa cerita pagi-pagi, setelah dibawa ke surga, saya merasakan seperti saya juga bersama Opa. Kenapa itu saya rasakan? Karena kami merasakan itu, kami satu hati. Sekali lagi, bukan saya yang dibawa, tapi Opa yang dibawa. Dan saya waktu diceritakan indah sekali. Dan saya rindu untuk dibawa. Tetapi Tuhan di dalam pelayanan, Tuhan tahu pribadi tugas masing-masing. Saya tidak. Tetapi saya menceritakan ini. Kenapa Tuhan memilih keluarga kami untuk merasakan surga itu. Indah Bapak Ibu di rumah. Indah dan indah. Tetapi waktu kami mengerti ini, Tuhan ketemukan. Yang Opa katakan 2000-an, sebenarnya itu. Sebelumnya sudah 1900-an. Dan di situ Tuhan ketemukan yang apa dikatakan Opa tadi, buku dari penulis, dari yang mengalami surga dan neraka adalah Ibu Chu Thomas dari Korea. Beliau sekarang sudah meninggal. Itu yang saya paling ingat Tuhan ketemukan, dan saya baca bagaimana Tuhan mau menyatakan sorga melalui Ibu Thomas. Itu 1996 beliau sudah dilatih Tuhan untuk menikmati sorga. Jadi Chu Thomas mengalami dulu proses dengan Tuhan. Ya, dia dilatih Tuhan. Hidup di dalam penyembahan pujian. Tidak langsung juga. Tuhan melatih tiap orang yang dia berkenan untuk pelayanan untuk melihat surga ya. Saya berbicara untuk surga. Dan dia dilatih luar biasa. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat. Itu buku itu tebal, sangat tebal.
dia menceritakan bagaimana Tuhan tuntut, dan dia tidak mau untuk untuk melakukan itu, tapi Tuhan mau lihat pribadi Tuhan, bisa baca di situ. Ya, dan Tuhan katakan, saya mau lakukan ini karena saya punya rencana untuk engkau. Dan Thomas melakukan itu. Bapak Ibu, luar biasa. Dan Tuhan sendiri katakan, setelah saya latih kamu dari 1996, Bapak Ibu mau tahu, buku itu terbit dan Tuhan yang bimbing 2003. Semua sudah selesai. Dan itulah best seller daripada buku itu. Luar biasa. Saya dapat yang pertama. Apa maksud Tuhan? Wow. Saya tertarik. Kami sekeluarga tertariknya luar biasa. Surga dan neraka. Kami belum jadi apa-apa, melayani. Tetapi akhirnya kami tahu, wow. Tuhan memberikan kami pelayanan untuk menyatakan surga sampai hari ini. Kalau saya mau perincikan surga ya, tidak bisa, panjang sekali. Tapi yang saya mau katakan, surga yang Tuhan punya, yang menjadi otoritas Tuhan, itu indah. Tidak bisa dibayangkan secara dunia. Ya Ibu, Bapak Ibu, mau katakan satu persatu panjang, tapi saya mau katakan satu saja. Kalau mau menikmati surga, setiap anak Tuhan pasti akan menikmati dan akan tinggal di sana. Tetapi saya mau katakan sedikit umum, tapi biar kita tertempelak ya, bisa kita menjadi satu dorongan untuk kita memupuk diri kita, keluarga kita, untuk lebih indah dalam surga. Apa yang Tuhan janjikan, itu kita mendapat rumah. Opa sudah ketemu keluarga, yaitu orang tua kami. Dari pihak saya, papa mama saya, dari pihak opa. Itu diketemukan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dan di situ Tuhan mempertunjukkan yang mana dapat rumah, yang mana tinggal di seperti apartemen. Jadi kerajinan kita di dalam dunia ini melayani Tuhan, semua dapat hadiah rumah. Bawa jiwa di dalam pelayanan. Mungkin kita bawa jiwa tidak untuk sampai dibaptis, tapi kita menyatakan Tuhan. Itu satu positif di hadapan Tuhan. Saya tidak panjang, satu jiwa kita dapat rumah. Itu malaikat yang bangun. Sampai itu Tuhan memperlihatkan pada kami, pada opa. Ya, mari teman-teman, kita kejar kehidupan kita bersama Tuhan. Hadiahnya sungguh tidak bisa dibandingkan, diucapkan dengan kata-kata. Kami sudah ketemu, opa sudah ketemu siapa-siapa. Seandai tolak, bagaimana hidup di surga? Semua dimulai dari kita hidup di dunia. Apa yang kita hidup melayani Tuhan, bukti hadiahnya ada di surga. Saya tidak panjang Bapak Ibu. Mari, mungkin saya ingin juga, tapi waktu mungkin panjang. Tapi saya membayangkan aja. Carilah jiwa. Maka Bapak Ibu di rumah yang menonton ini akan dapat carilah jiwa. Maka Bapak Ibu di rumah menonton ini akan mendapat hadiah tempat tinggal rumah. Perhatikan waktu Tuhan mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat. Itu ya dan amin Bapak Ibu. Indah banget. Indah. Tapi yang tidak dapat jiwa itu seperti waktu Tuhan Yesus disalib. Mereka ada di taman.
tapi taman indah, ya. Semua dapat dengan porsi masing-masing. Nah, sekarang pilihan kita yang mana? Saya ulang lagi, satu jiwa yang kita berjuang mendapat jiwa untuk Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan disenangkan, maka yang kita punya adalah rumah. Itu sebagian yang saya bisa gambarkan kesaksian kami sekeluarga. Tuhan izinkan menikmati surga. Hanya itu yang saya bisa saksikan. Terlalu panjang Bapak Ibu, terlalu enak. Itu yang memicu kami untuk melayani Tuhan. Walaupun berat, tapi di situ Tuhan kasih jalan keluar. Jangan takut, Tuhan ada bersama kita. Tetap saya pesankan intim dengan Tuhan. Hanya itu saja yang saya katakan ulang-ulang. Jangan lari dari keintiman. Pupuk keintiman sampai Tuhan datang. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi. Hanya ini yang saya bisa kesaksian, ya. Mungkin minggu depan mengenai neraka, ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah dan tim barat. Sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Amin.